Halo teman-teman, kembali lagi di video panduan dilayani AI. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih caranya agar chatbot kita itu bisa mengirim data ke Google Sheet ya. Jadi Google Sheet ini teman-teman bisa gunakan untuk mencatat berbagai macam data yang dibutuhkan. Jadi semua data yang teman-teman butuhkan itu nanti bisa di custom ya. Jadi misalnya teman-teman butuh mencatat riwayat transaksi pemesanan langsung dari chatbot. Jadi misalnya minta nama customer, nomor telepon, alamat, kemudian sampai produk dan sebagainya, itu nanti chatbot yang akan mengirim datanya ke Google Sheets dan tentunya nanti melalui advanced tools. Di sini sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada diagram alur. Saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana proses pencatatan data ke Google Sheets. Yang pertama, di dalam percakapan, chatbot akan mengumpulkan kepada audiens ya teman-teman. Misalnya dalam kasus yang saya sebutkan di awal tadi, untuk melakukan recap order. Jadi setiap ada satu audiens yang ingin melakukan pemesanan, nanti ditanya nama, alamat, nomor telepon, produknya apa, berapa, kemudian nanti juga bisa dikombinasikan dengan perhitungan ongkiring. Kemudian setelah semua data didapatkan oleh chatbot, chatbot akan mengirim data melalui URL function yang ada di dalam fitur custom function ya teman-teman. Kemudian setelah data dikirim, data akan diterima oleh advanced tools. Advanced tools ini yang akan bertugas nanti mencatat ya ke dalam file Google Sheets yang sudah disediakan untuk akunnya teman-teman masing-masing. Ya, setelah Advanced Tools memproses, kemudian mengirim data ke Google Sheets, kemudian juga berhasil, Advanced Tools akan mengirimkan informasi kembali kepada chatbot bahwa telah dilakukan pencatatan data dan sukses. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ya, kita mulai tahap demi tahap. Ya. Yang pertama, kita harus mengakses Advanced Tools, kemudian ke integrasi Google Sheets. Mari kita masuk ke dilayani Advanced Tools. Langsung saja, teman-teman bisa klik Activate. Setelah berhasil, kita langsung masuk ke Setting. Teman-teman di sini bisa perhatikan ya. Di sebelah kiri ada akses Google Sheets. Ya, di sini teman-teman bisa klik saja akses file, nanti akan membuka tab yang baru, akan disiapkan sheets. Kemudian, teman-teman beralih ke bawah, di sini ada menu headers. Headers ini maksudnya apa? Jadi di dalam Google Sheets, ya kita coba akses ya. Di dalam Google Sheets, ini kan ada banyak kolom ya. Maksud hit nanti kolomnya banyak, misalnya teman-teman nama customer atau customer, kemudian alamat dan sebagainya, itu nanti akan menjadi headers dari tabelnya teman-teman. Kita kembali ke Advanced Tools. Di sini sudah ada headers yang default ya teman-teman. Ini sudah wajib harus ada customer name dan customer phone. Ya. Kalau teman-teman hanya sebatas membutuhkan dua data ini, tidak perlu menambahkan. Tapi misalnya dalam kasus yang tadi saya cerita di awal, saya ingin tambahkan alamat misalnya. Sini saya langsung saja ketikkan address misalnya. Kemudian kita bisa cantumkan kolom deskripsi ya. Ini itu untuk mencatat data apa. Kita harus informasikan kepada chatbot.
Kemudian misalnya saya ingin menambahkan eh, setelah itu saya tambahkan jumlah produk misalnya. Oke, setelah itu saya tambahkan payment Newton. Setelah cukup data yang ingin teman-teman minta, ya kita langsung klik save saja. Setelah data berhasil diubah, teman-teman harus memasukkan function URL, kemudian yang kedua adalah request payload. Ya, kita sudah melakukan aktivasi, kemudian tentukan data kita sudah juga lakukan. Kemudian yang ketiga adalah salin URL function ke custom function di dalam dashboard chatbot. Sekarang kita beralih ke dashboard chatbot dulu ya teman-teman. Langsung dari dashboard chatbot kita ke labs ya. Kemudian di sini masih kosong, kita tambahkan new function. Kita tambahkan saja alias baru Google Strip. Kemudian jika isi value ini dengan URL function yang dari Advanced Tools. Copy saja yang ini. Kemudian kita tempel. Kemudian kita cantumkan deskripsi. Kemudian selanjutnya adalah parameter atau request payload. Kita kembali ke Advanced Tools, kemudian teman-teman perlu perhatikan di sini. Data yang sudah tadi teman-teman tambahkan itu harus ada di dalam request payload ya teman-teman. Jadi kalau belum ada, teman-teman bisa perhatikan di sini baru ada customer name, kemudian customer phone. Sementara kita sudah menambahkan address, produk, quantity, kemudian payment method. Teman-teman bisa reload halaman ini. Ya, kemudian baru di sini muncul ya teman-teman. Address, produk, quantity, dan payment method. Ini langsung saja teman-teman salin dan tempel di sini. Oke, setelah itu kita klik tombol add. Jadi tahap menyalin URL sudah, kemudian request payload sudah. Setelah itu kita tahap yang kelima adalah base system prompt. Jadi kita harus membuat prompt atau instruksi untuk memberikan instruksi kepada chatbot agar mengirim data ke URL function supaya Advanced Tools mencatat ke Google Sheet begitu ya. Sekarang kita kembali ke dashboard chatbot. Nah, di sini saya tunjukkan nama agen Andi, nama perusahaan orderdong.com. Ya, tugas utama mencatat data pelanggan ke Google Sheets. Kamu bertugas mencatat informasi pelanggan ke Google Sheets menggunakan function bernama Google Sheet. Data yang akan dicatat mencakup nama pelanggan ya, customer name, nomor telepon customer phone, alamat, address, produk, quantity, dan payment method ya teman-teman tadi. Kemudian karakter ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian panduan interaksi ya, konfirmasi data sebelum pencatatan. Ya, jadi setelah minta data harus dikonfirmasi. Ini versi saya. Jika ada data yang salah, harus apa, kemudian konfirmasi setelah dicatat ya. Setelah dicatat,
Sip, data kamu sudah sukses tercatat. Terima kasih, gitu kan. Kemudian ketika terjadi kesalahan, kemudian alternatifnya A, gitu ya. Nah, ini contoh interaksi. Setelah itu kita save. Setelah kita membuat promnya ya, teman-teman, kita harus melakukan uji coba. Ini sudah. Kita uji coba sekarang ya, teman-teman. Ini ya, saya barusan sudah uji coba. Halo, kemudian chatbot berkenalan, kemudian ingin bantu apa, mau order. Kemudian chatbot meminta detail pesanan ya, seperti nama sampai jumlah dan metode pembayaran. Ini saya coba contohkan memakai data ini, kemudian dia bertanya ingin produk apa dan jumlah berapa, kemudian metodenya apa ya. Saya sebutkan jaket parka 1 pieces pakai transfer. Kemudian sesuai instruksi yang tadi ya, ketika menerima data, chatbot harus mengkonfirmasi. Oke, kita sudah punya informasi berikut. Sudah pas Kang? Nah, ini mengkonfirmasi datanya sudah benar apa belum. Kemudian saya jawab sudah pas, kemudian sip, data kamu sudah sukses tercatat. Terima kasih ya Andre. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini nama Andre, nomor telepon ini, Jalan Baru Sekali 5, nomor 5. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah tercatat nih teman-teman. Customer name Andre, nomor telepon, kemudian address, produk, quantity, dan payment method. Sekarang kita coba sekali lagi. Ya, saya reload. Oke, sudah tersimpan ya, teman-teman. Sip, data kamu sudah sukses tercatat ya. Ini Anton, Galen seperti aja di 11, ya, COD 1 pieces. Sekarang kita lihat ke Google Sheets. Nah, ini langsung tercatat, teman-teman. Anton, setia jadi, jaket, pieces, COD. Oke, itu hasil uji coba kita ya, teman-teman. Artinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek. Kita bisa melakukan pengecekan riwayat dari integrasi Google Sheet kita. Ya, dari sini ke menu law. Nah, di sini sudah ada keterangan ya teman-teman, sukses. Kalau gagal pun nanti juga bisa terlihat informasi di sini. Selain di Advanced Tools, teman-teman juga bisa lihat history dari custom function. Teman-teman bisa masuk kembali ke Let's. Kemudian di sini ada View Function History. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Status responnya sukses, kemudian ini datanya yang dikirim oleh chatbot ya. Responnya oke. Dan tanggalnya kapan juga sudah ada. Jadi begitu teman-teman, ya kurang lebih cara untuk chatbot kita bisa melakukan pencatatan data ke Google Sheets ya, teman-teman. Jadi hanya 5 langkah ya yang harus teman-teman persiapkan. Ya, teman-teman harus set up dulu integrasi Google Sheets di dalam Advanced Tools, kemudian tentukan data apa saja yang dibutuhkan, kemudian salin URL functionnya, parameternya juga atau request payloadnya, kemudian kita harus menginstruksikan kepada base system prompt. Menginstruksikan chatbot kita melalui base system prompt. Kemudian tentu kita harus uji coba terus ya teman-teman, supaya sebelum dirilis ke audiens itu sudah siap. Tidak ada kesalahan, tidak ada yang tidak akurat. Itu saja teman-teman untuk panduan kali ini, mudah-mudahan membantu. Terima kasih.